Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika. Di bab 2 kecepatan dan debit dengan pembahasan memahami satuan waktu di bagian asyik berlatih di halaman 48 sampai dengan 49. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan membahas di bagian asyik berlatih. Ini jadi soalnya tuh soal cerita ya, soal uraian. Nah, kita akan jawab mulai dari nomor 1. Saat ini pukul 16.45. Berapakah 3,5 jam sebelumnya? Sebelum ya. Oke, berarti kita akan mengurangi ini ya. Jadi 16.45 ya, kita kurangi 3,5 jam ya. Nah, untuk jam ini kan berarti jam. Ini adalah jamnya ya, ini adalah menitnya. Nah, berarti kita kurangi 3 jamnya untuk di sini, lalu menitnya kurangi setengah. Setengah itu berarti 30 menit ya. Berarti kayak gini. Berarti 16 dikurangi 3 jadi jam 13 ya. Kemudian ini 45 menit dikurangi 30 menit jadinya 15 menit. Ya, berarti jawabannya adalah 13 lebih 15 ya. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2, pukul berapakah 100 menit setelah pukul 8 lebih 50? Nah, kita akan jadikan 100 menit ini dulu menjadi jam ya. 100 kita bagi 60 ya. 100 dibagi 60. 1,6 jam. Berarti kalau 80850 1,6 jamnya itu berapa ya. Nah, berarti ini kita tambahkan 1 jam ya, atau bisa kita gunakan penyembelahan gini. Nah, untuk 0,6 jam itu adalah berarti 36 menit ya. 36 menit ya. Oke, berarti oke, 60 kita kali 0,6 itu 36. Berarti atau gini, oke, yang Karina lagi memikirkan yang cara paling mudah supaya adik-adik bisa mudah mengerjakannya. Ini kita ulang dulu ya. Oke, ini berarti 1 menit ya kan, ini 60-nya itu adalah 1 menit, 1 jam ya, kemudian 40 menit ya. Nah, berarti di sini 1 jam 40 menit ditambahnya. Nah, ini ingat kalau di sini udah lebih dari 60, berarti 60-nya nanti akan pindah ke jam. Ya, jadi kita tambahkan aja dulu ini. Ini berarti 0. Ini berarti 5 tambah 4 itu 9. Ya, kita gini aja dulu nggak apa-apa. Ini berarti 09 ya, 0990. Nah, yang ini akan kita pisahkan jadi 60 tambah 30 ya. Berarti yang 60 ini akan menambahkan ini jadinya 10 lebih 30 ya, 10 lebih 30. Kemudian sekarang kita ke nomor 3. Benny belajar malam mulai pukul 18, selesai pukul 19.45. Berapa menit Benny belajar malam? Nah, ini bisa kita bisa ngurangi. Jadi di sini di buku juga sebetulnya ada caranya ya. Nih. Jadi kita bisa kurangi dari jam yang paling besar 19.45, kita kurangi 18.00 ya, berarti ini 5, ini 4, ini 1. Jadi 1 jam 45
menit Benny belajar. Tapi yang ditanya adalah berapa menit. Jadi kita akan ubah 1 jam 45 menit ini menjadi menit. Ya, berarti 1 jam 45 menit sama dengan 60 ditambah 45. Nah, ini berarti 105 ya, 105 menit. Oke, kemudian kita ke nomor 4. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit, sedangkan Benny naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Benny? Nah, ini kita akan kurangi dari yang jam yang paling lama dengan jam yang paling cepat, berarti 11 jam dikurangi 6 jam. Karena ini ada 45 menit, jadi kita akan pisahkan 11 jam ini, kita jadikan 10 jam 60 menit ya. Oke, jadi 10 60 dikurangi dengan 6 jam 45. Ya, ingat ini bagian jam, ini bagian menit. Nah, ini kita kurangi 0 dikurangi 5 kita pinjam 1, ini jadi sisa 5 ya. 10 kurang 5 5 kurang 4 1. Kemudian ini tadi nggak dikurang jadi tetap 10 dikurang 6 jadi 4. Jadi selisihnya adalah 4 jam 15 menit. Ya. Kita ke nomor 5. Jika 1 jam yang lalu pukul 9.45, pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Nah, berarti kita hitung dulu sekarang jam berapa. Nah, berarti ini kita hitung 09.45. Ini adalah 1 jam yang lalu. Berarti sekarang, ini sekarang ya. Sekarang. Berarti kita tambahkan 1 jam. Jadi sekarang itu pukul 10.45. Ini sekarang ya. Nah, sekarang 2,5 jamnya pukul berapa? Berarti kita tambahkan 10.45. Kita tambahkan 2,5 jam tuh berarti 2 jam 30 menit. Ini 5, ini 7, kemudian ini 12 ya. Nah, karena di sini ada 75, kita pisahkan jadinya 60 dan 15 ya. 60-nya menambahkan 12. Jadi ini adalah 13 15 ya. Jadi pukul 13.15 di sini. Kemudian kita ke nomor 6. Ya. Oke, kita ke nomor berikutnya. Coba Karina mau cek ulang dulu. 1 jam yang lalu. Sekarang jam segini, 2,5 jam yang akan datang. Ya, betul ya. 2 jam, jam 12, berarti jam 13. Ya, oke, betul. Sekarang kita ke nomor 5. Jadi kalau matematika tuh harus teliti ya. Nomor 6. Pukul 14.40, Edo tiba di rumah neneknya. Ya, 2 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Jam berapa Edo berangkat dari rumah? Berarti kita kurangi 14.40, kita kurangi 2 jam. Berarti ini 40, berarti dia berangkat dari rumah jam 12.40. Kemudian nomor 7. Ya, nomor 7. Sebuah acara pesta dimulai pukul 8 dan selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit pesta tersebut? Nah, kita tinggal kurangi aja 14.15 dikurangi 8. Ya, ini 15, kemudian 14 dikurangi 8, ini adalah 6. Berarti jam dan menitnya adalah 6 jam 15 menit, ya. Kemudian kita ke nomor 8. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa. Mereka tiba di rumah nenek pukul 13.30. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit dan lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit, pukul berapa mereka berangkat?
Kita tambahkan dulu waktu berangkat, waktu perjalanan ya adalah lama perjalanan ditambah istirahat, karena istirahat juga kan butuh waktu ya. Berarti 4 jam 30 menit. Kita tambahkan 30 menit. Jadi totalnya 5 jam ya, perjalanan plus istirahatnya. Terus berangkatnya, mereka tibanya pukul 13.30. Yang ditanya pukul berapa mereka berangkat, berarti ini kita kurangi 5 jam. Nah, 13 dikurang 5, 8. Jadi mereka berangkat di jam 8.30 pagi ya. Kemudian sekarang kita ke nomor 9. Siti menjemur karya batiknya selama 115 menit. Pada saat mengangkat karya batik yang dijemur, jam menunjukkan pukul 13.15. Pukul berapakah Siti mulai menjemur karya batiknya? Nah, berarti selesainya di 13.15. Kemudian dijemurnya itu 115 menit. Berarti mulai menjemur kita kurangi ya. Tapi 115-nya ini kita jadikan jam dulu. Jadi 1 jam kemudian 55 menit ya. Jadi ini akan kita kurangi 155 ya. Nah, karena ini nggak bisa dikurang, jadi kita ubah dulu jadinya 12.75 ya. Ini ditambahin 65. Ditambahin 60 menit jadi 75. Baru bisa kita kurangi. Ini 0, 7 kurang 5, 2. Kemudian 12 dikurang 1, 11. Jadi Siti mulai menjemur karya batiknya adalah pukul 11 lebih 20 ya. Kemudian kita ke nomor 10. Ali bersama orang tuanya melakukan perjalanan wisata dari kota A ke kota B selama 2 jam. Jadi durasi waktunya adalah 2 jam. Nah, dari kota B dilanjutkan ke kota C selama 200 menit. Jika berangkat dari kota A pukul 8, pukul berapa tiba di kota C? Oke, kita tambahkan dulu lama perjalanan, berarti 2 jam ditambah 200 menit. Nah, ini berarti 2 tambah, kalau 200 menit itu kan berarti kita akan membagi dulu ya. Jadi 3 jam 20 menit, betul ya? Oke, Karina coba hitung. Jadi kalau 3 jam itu kan 180 menit, berarti sisanya 20 menit. Oke, jadinya sama dengan 5 jam 20 menit. Berangkatnya tadi pukul 8. Berarti kita tambahkan 5 jam 20 menit. Ya, ini 20. 8 ditambah 5, 13. Jadi mereka tiba di kota C pukul 13.20 ya. Kemudian kita sekarang ke nomor 11. Benny dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit. Sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Berapa menit selisihnya? Oke, kita hitung ya. Berarti kita ubah dulu 100 menitnya Benny. 100 menit atau sama dengan 1 jam 40 menit. Kemudian kalau Edo 1 jam 45 menit. Berarti yang paling cepat ya, lebih cepat itu adalah Benny ya. Nih ya, kemudian selisihnya adalah 1 jam 45 dikurangi 1 jam 40. Jadi selisihnya adalah 5 menit. Kemudian nomor 12. Pada hari Minggu, Dayu mengerjakan tugas prakarya di rumah. Dayu membutuhkan waktu 2 jam 15 menit untuk membuat prakarya, ya, dan 1 jam 10 menit untuk merapikannya. Selama bekerja, Dayu beristirahat 2 kali,
masing-masing 5 menit dan 20 menit. Jika Dayu mulai mengerjakan prakarya pukul 8.25, pada pukul berapa Dayu berhasil menyelesaikan pekerjaannya? Nah, di sini berarti kita tambahkan dulu ya, waktu yang diperlukan untuk membuat prakarya adalah 2 jam 15 menit. Kemudian 1 jam 20 menit, 1 jam 10 menit itu untuk merapikan. Ya. Kemudian istirahatnya 2 kali 5 menit dan 20 menit, berarti kita tambahkan 25 di sini. Nah, kita tambahkan ya. Ini jadi 0, 1, 2, 3, 5. Ya, berarti ini 3 jam 50 menit. Nah, langsung kejawab ya. Jadi lamanya adalah 3 jam 50 menit. Tapi yang ditanyakan adalah pukul berapa berhasil mengerjakan. Berarti kita tambahkan dari 08.25, kita tambahkan 3 jam 50. Ini 5, ini 7, ini 11 ya. Nah, kemudian ini berarti 60 plus 15. Jadinya 12.15 ya. Pukul 12:15. Kemudian kita ke nomor 13. Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Waktu belajar dari pukul 7 sampai 13.30. Arman masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Ya, waktu belajarnya pukul 6.30 sampai pukul 11.45. Pertanyaannya, siapa yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Wah, kita hitung dulu satu-satu ya. Berarti kita akan hitung per harinya dulu. Baru nanti kita kali seminggu. Berarti 1 hari itu belajarnya 13, kita jawab punya Arman dulu. Ahmad dulu ya. Ya. 1 hari. Berarti kita hitung 13.30 dikurangi 07. Ya. Ini 37 berarti 6. Jadi 1 hari itu dia belajar 6 jam 30 detik. Ini boleh kita jabarkan. 30 detik, 30 menit. Kemudian kalau 1 minggu berarti 6 jam 30 kita kalikan berapa? Dia sampai hari Senin sampai Sabtu, berarti ada 6 hari ya. Ya, ini berarti 6,5. Ini kita ubah jadi 6,5. Nah, 6,5 dikali 6. Ya, sama dengan 39 jam. Ini cara-coretannya Karina hapus ya. Oke, kemudian sekarang siapa? Yang kedua namanya Arman. Ya, Arman 1 hari itu kita coret-coret dulu. Dia mulai pulang jam 11.45, mulai jam 06.30 kita kurangi 5, 1, kemudian ini 5. Nah, dia 1 hari itu 5 jam 15 menit ya. Kemudian kalau misalnya 1 minggu berapa? 1 minggunya berarti ini kalau 15 menit itu berarti 5,25 ya. Ya, 5,25 kita kalikan 6. Ya. 5,25 kita kalikan 6, 31 jam 30 menit. Nah, kemudian kita akan yang paling lama berada di sekolah dalam 1 minggu berarti adalah Ahmad. Nah, ini Karina hapus dulu. Nah, ini kita jawab di sini ya, ini Ahmad. Kemudian berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Kalau dalam 1 hari selisihnya adalah yang B itu 6 jam 30 menit dikurangi 5 jam 15. Ini 5, 15. Kemudian ini 1. Jadi selisihnya adalah 1 jam 15 menit ya. 1 jam 15 menit. Kemudian berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu?
Nah, kalau yang ini berarti kita kuranginya yang C itu 39. Nah, karena kita akan mengurangi dengan 30 menit, ini kita pisah ya. Kita jadikan 38 plus 60 ya. Dikurangi 31, 30. Kemudian ini. Oke, sekarang kita ke nomor 14 ya. Pada tahun 2010, umur Rani seperempat dari ibunya. Kebetulan saat ini adalah tahun 2018. Apabila Ibu Rani lahir tahun 1982, pada tahun berapakah Rani dilahirkan? Berapa tahun umur Rani sekarang? Berarti kita hitung dulu umur Ibu Rani di tahun 2010 ya. Berarti 2010 dikurangi 1982. Ya, 2010 dikurangi 1982. Berarti pada saat itu umur Ibu Rani adalah 28. Umur Rani berapa? Nah, Rani 28 kali 1/4. Karena seperempatnya. Ya, berarti ini pada saat itu berarti Rani 7 tahun. Kemudian Rani tahun berapa dilahirkan? Berarti 2010 kurangi 7, berarti 2003. Lalu berapa tahun umur Rani sekarang? Nah, sekarang itu tahun 2018 dikurangi lahirnya tahun 2003. Berarti adalah 15 tahun ya. Nah, umurannya adalah 15 tahun sekarang. 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Umur Ridwan sekarang 6 tahun. Berapa jumlah umur Ridwan dan Rahmat 1,5 windu yang akan datang? Nah, di sini berarti 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat. Umur Ridwan sekarang 6 tahun. Ya. Kemudian berarti kalau sekarang itu 6 tahun ya ditambah 1,5 windu. Nah, 1,5 windu itu berapa tahun? Ini ada ya, kita bisa naik ke atas sedikit. 1 windu itu 8 tahun. Ya. Oke. Berarti gini. Ini ada kalimat yang kurang. Ya. Harusnya gini, 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat sekarang. Ya. Karena kalau umurnya sama 5 tahun yang lalu berarti ya umur mereka sama ya. Ya. Kalau ya nggak apa-apa, kita sesuaikan sama soal aja ya. Nah, tadi 6 tahun berarti ditambah 8 tahun. 8 tahun kali 1,5 ya, karena 1,5 windu yang akan datang. Sama dengan 6 tahun ditambah 1,5 windu berarti 8 ditambah 4, 12. Nah, jadinya 18 tahun. Nah, kalau dari soal ini mereka umurnya sama. Kecuali umur Ridwan sama dengan umur Rahmat sekarang. Nah, kalau ini beda ya. Kalau umur Ridwan sekarang 6 tahun ya. Tapi soalnya jadi nggak make sense. Oke, kita ngikutin soal aja. Jadi kalau dari kalimat 5 tahun yang lalu umur Ridwan sama dengan umur Rahmat, berarti 55 tahun yang lalu umur mereka sama, sekarang pun sama ya. Oke. Berapa jumlah? Oke, ini nomor 15 selesai. Berarti pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.